Halo warga pecinta KDM. Guys, baru-baru ini Suparno lagi dan lagi terus mengkritik KDM, lagi dan lagi ya menghujat Pak KDM. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Suparno terus-terusan menghujat Pak KDM? Apa alasannya? Apakah ada alasan lain gitu? Apakah ada udang di balik batu gitu? Kenapa Suparno ini tidak pernah introspeksi diri? Kenapa tidak sadar gitu? Padahal menurut data ya guys ya, menurut data ternyata banyak perusahaan hengkang dari Jawa Barat itu karena apa? Karena masalah upah. Sementara baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi sudah mendatangkan investor kelas kakap dari Vietnam atau dari China, guys. Wow, luar biasa. Bayangkan Kang Deddy Mulyadi ya hanya sebentar bincang-bincang ngobrol dengan pengusaha kelas kakap dari Vietnam. Kang Deddy Mulyadi bisa langsung deal ya, langsung tanda tangan. Nah, yang jadi pertanyaan, perusahaan seperti apa? Jadi, perusahaan yang datang ke Jawa Barat itu adalah perusahaan yang memproduksi tentang ATK. Apa itu ATK? Alat tulis kantor. Jadi peralatan-peralatan siswa, ya seragam dan sebagainya akan diproduksi perusahaan ini. Jadi baru-baru ini ya para pengusaha datang berbondong-bondong ke Lembur Pakuan, guys. Mereka yang meminta Pak KDM memberikan yang namanya kemudahan ya. Bahkan anehnya lagi ya, kalau saya perhatikan itu Pak KDM menggratiskan pajak, guys. Wow, luar biasa. Bayangkan, KDM sampai menggratiskan pajak untuk apa? Untuk supaya investor betah di Konoha, guys. Betah di Jawa Barat. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini rugi atau tidak? Apakah ini menguntungkan bagi daerah atau tidak? No, ini tidak merugikan. Kenapa? Karena ya itu akan kembali lagi ke pemerintah daerah. Jadi kalau KDM menggratiskan pajak pengusaha, maka pemerintah tidak akan terbebani. Misalnya pengangguran berkurang, kemudian masyarakat banyak yang kerja dan lain sebagainya. Ada banyak hal-hal yang hal yang baik ya, kalau ada perusahaan banyak di Jawa Barat ya, terus masuk perusahaan yang berasal dari Vietnam ini. Jadi KDM mengatakan, boleh nggak kalau perusahaan-perusahaan yang ada di Vietnam itu dipindahkan ke Jawa Barat? Lalu tahu apa jawaban daripada pengusaha dari Vietnam ini? Pengusaha Vietnam ini mengatakan, ya boleh tapi bertahap, dan ini sangat-sangat luar biasa. Kang Deddy Mulyadi menggunakan skill dewa untuk merekrut atau menggait para investor luar negeri. Namun ada saja tantangannya. Apa itu tantangannya? Yaitu orang-orang seperti Said Iqbal, Suparno, dan para preman-preman kampung gitu yang suka malakin, orang lagi bikin usaha dipalakin ya, kemudian banyak LSM, oknum-oknum LSM yang bermasalah, kemudian ada pungli-pungli. Ini sebenarnya yang bikin saya geram ya, yang bikin saya kesel ya dengan apa? Dengan pungli-pungli, guys ya. Di Jawa Barat itu kalau saya perhatikan ya, dulu ya, bukan sekarang ini ya, dulu sebelum pemerintahan Pak KDM, ada banyak pungli ya, makanya saya malas berwisata di Jawa Barat. Banyak pungli, ya dikit-dikit pungli, ya dikit-dikit ada parkir ya. Jadi jangan seperti itu, guys ya. Kita harus ini ya, harus berpikir itu jangka panjang. Kalau dikit-dikit pungli yang ada apa? Yang ada pengusaha semakin hengkang ya, pergi dari Jawa Barat ya. Kemudian selain itu, apalagi yang mempengaruhi ya, banyak pengangguran ya. Karena apa? Karena banyak pungli ya, banyak preman-preman yang mengatasnamakan akamsi gitu. Ya akamsi, sebenarnya akamsi ini yang paling mempengaruhi, guys. Akamsi, aduh pengen gue cetak ya kepala akamsi. Saya ngalamin sendiri ya. Saya punya teman di Jawa Barat bangun rumah harus pakai akamsi ya. Kemudian gali septic harus pakai akamsi, rehab dapur harus pakai akamsi, ya rehab rumah harus pakai akamsi, dikit-dikit akamsi. Jadi seolah-olah dijajah gitu ya kalau saya perhatikan. Dan ini sangat tidak bagus sekali ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan sekarang ekonomi daripada Jawa Barat itu sudah mulai naik, guys. Kenapa ekonomi sekarang mulai naik? Apa alasannya? Karena pemerintah daripada Pak KDM. Jadi gini, guys ya, banyak orang yang mengatakan bahwa Pak KDM ini harus jadi calon presiden, KDM ini luar biasa kinerjanya. Tapi kan kalau saya perhatikan itu, kalau misalnya ganti gubernur ya, misalnya nih ganti gubernur baru ya,
selain Pak KDM misalnya ganti gubernur yang baru, misalnya nanti ada pemilihan misalnya 10 tahun atau 15 tahun kembali, ada pemilihan gubernur baru misalnya, maka ini kan berulang lagi, iya kan? Iya nggak sih? Karena sistemnya tidak dibenahi. Ini yang saya kritik dari Pak KDM. Mohon maaf bagi pendukung Pak KDM ya. Saya melihat ya Pak KDM ini tidak membenahi sistem kalau saya perhatikan. Sistemnya tidak dibenahi. Harusnya kan dibenahi dulu ya dari dalam gitu sistemnya supaya apa? Supaya tidak ada terjadi yang namanya pungli, ya kemudian masyarakatnya itu disiplin. Itu dulu deh yang pertama dibenerin dulu ya. Itu yang paling penting kalau saya perhatikan. Apa perbedaan daripada Jawa Barat dengan negara-negara maju? Negara-negara maju itu mereka itu memperbaiki sistemnya ya supaya kalau misalnya gubernurnya gonta-ganti maka sistemnya sudah jalan ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian lingkungan daripada KDM ya, orang-orang yang dekat dengan KDM kalau saya perhatikan itu enggak semuanya tapi ya banyak juga yang korupsi seperti bupati ya, Bupati Bekasi banyak yang korupsi ya. Kemarin tuh kasusnya Bupati Bekasi korupsi, kemudian ada orang-orang yang terdekat daripada KDM juga menjual nama Pak Erwan ya, wakil daripada Pak KDM dan sebagainya, ada macam-macam. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, ini harus dibenahi ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan banyak juga ya pengemis, peminta-minta yang ngobrol dengan KDM. Mereka nggak malu gitu ya berbohong depan KDM seperti yang baru-baru ini viral seperti Sudrajat dan lain sebagainya. Ya walaupun ada yang mengatakan bahwa oh ini karena trauma mental ya, trauma psikis dan lain sebagainya. Tapi kan ini semacam culture, budaya, membudaya ya. Harus jujur gitu ya. Dari kecil kita harus ditanamkan yang namanya kejujuran. Cuman kalau saya perhatikan ya, di Jawa Barat itu orang jujur itu kan tidak dikasih reward ya. Nggak semuanya tapi ya. Tapi biasanya orang jujur itu tidak dikasih reward. Orang yang bermasalah itu biasanya yang nggak dihukum gitu ya. Kalau misalnya ada orang jujur ya lalu eh, biasanya orang jujur itu akan dimusuhi ya, kemudian akan pokoknya persekusi apa segala macam gitu. Nggak enak jadi orang jujur di lingkungan yang tidak jujur. Karena apa? Karena kita akan dianggap orang yang beda gitu ya, yang membangkang dan lain sebagainya. Dan ini yang menurut saya pribadi yang perlu kita perhatikan sebagai anak-anak muda ya, terutama orang Jawa Barat. Sistemnya dulu deh diperbaiki. Kalau Kang Deddy Mulyadi nanti suatu saat tidak jadi gubernur, maka sistem harus dibenahi gitu ya. Sistem pemerintahan juga harus dibenahi. Itu kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Lalu bagaimana solusinya supaya Jawa Barat itu semakin maju gitu, tidak ada pungli dan sebagainya? Ya sistem, terutama budaya. Budaya itu harus dirubah guys. Budaya berbohong, kalau ada orang yang berbohong itu harus ditindak tegas. Di Belanda, kalau misalnya ada pemerintah atau misalnya nih pegawai negeri, PNS dan sebagainya, ya charger HP di kantor, nggak bisa guys. Ya, kalau misalnya nih kita punya HP pribadi, charger di kantor nggak bisa, kecuali HP-nya HP perusahaan gitu. Atau HP negara maksudnya. Kalau untuk pekerjaan bisa lah gitu charger. Tapi kalau di Belanda nggak bisa seperti itu. Ya, jadi korupsi itu benar-benar ditindak ya di Belanda. Ya, jadi itu yang perlu kita perhatikan. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita tidak jujur ya. Harus jujur dong ya. Supaya apa? Supaya kita jadi negara maju. Jadi kalau saya perhatikan ya, rata-rata masyarakat Indonesia itu nggak jujur guys. 70% masyarakat Indonesia itu nggak jujur. Hanya 30%, 20% yang jujur ya. Itu pun sangat jarang sekali ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena budaya kita, karena sistem kita ya menghukum orang yang jujur. Kalau di Jepang misalnya, ada orang yang berbohong, itu pasti dihukum. Jadi culture atau budaya lah sebenarnya yang paling mempengaruhi ya. Tradisi yang paling mempengaruhi ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya pecinta KDM, salam rasional.